Menggunakan link itu kemungkinan di ACC cukup besar ya. Sekarang taruh di layar ya. Di situ saya sudah berhasil mengajak sekitar 268 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo kawan semua. Kembali lagi di channel Pribadi Boring, channel di mana saya akan berbagi info-info seputar aplikasi. Di video sebelumnya saya sudah mengupload sebuah video, bahkan 2 video yang sudah saya upload, dan di situ saya menjelaskan atau membagi info dan tipsnya dari aplikasi Akulaku. Di kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang sama, tetapi saya tidak sendiri karena saya akan menghadirkan teman saya yang sebelumnya saya pun pernah diundang di channel teman saya itu. Untuk selanjutnya langsung saja saya hadirkan kawan saya ini yang mungkin sudah tak asing lagi di saluran YouTube. Mungkin kawan-kawan juga sudah sering melihat karena dia pun sering membahas atau membagikan tips-tipsnya di aplikasi pinjaman online khususnya Akulaku. Oke, kita hadirkan aja. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini kita mau ngobrol nih mengenai pembahasan Akulaku ya, yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai Akulaku ini. Namun memang kendalanya hampir sama semuanya. Pengguna baru mengalami hal yang sama. Nah, di sini kita akan ngobrol bareng untuk mencari solusi. Karena dari berbagai pertanyaan itu hampir semua sama, mau di channel Lucky SL ini atau di channel saya pun, pertanyaan pengguna untuk pengguna akun baru, pertanyaannya sama semua. Dari tentang mau daftar agar bisa di ACC, atau dari cara-cara untuk menaikkan jumlah limit aplikasi tersebut. Dan juga banyak sekali pengguna baru sekarang ya teman-teman, memang susah atau tidak bisa cicilan. Nah, itu kendalanya pengguna baru. Sini kita akan membahasnya ya secara tuntas, cara supaya pengguna baru bisa cicilan. Karena pengguna baru sekarang inginnya instan semua. Jadi dia ingin langsung saat mendapatkan limit langsung ambil barang yang harga tinggi. Itu tidak bisa. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya. Kita bareng-bareng mencari tipsnya, solusinya untuk kalian semua. Oke, nah namun sebelum saya dan rekan saya juga membahas tentang cara dan tipsnya, jangan lupa dukung channel kami ya, Lucky SL dan channel Pribadi Boin ya. Jangan lupa subscribe channel kita berdua, karena di channel kita berdua akan membahas seputar aplikasi online. Ya, yang sebelumnya yang sudah saya upload sudah dibahas tentang bagaimana cara agar mudah di ACC. Nah, di sini bersama kawan saya ini kita akan menambah beberapa tips yang harus diperhatikan atau tips yang bisa digunakan agar pendaftaran bisa sukses sampai di ACC. Benar-benar. Yang pertama yang sebelumnya saya sudah bahas mengenai persiapan atau langkahnya untuk mendaftar. Misalkan dari yang video sebelumnya saya sudah bilang cek SIM cardnya untuk dilihat, atau untuk kalau perlu, kalau sudah terlalu banyak didaftarkan, lebih baik diganti SIM-nya. Benar-benar. Karena apa ya? Biasanya jika kalian sudah minimal 3 kali gagal daftar, lebih baik kalian ganti lagi SIM card. Dan tentu dicek juga dari kondisi handphonenya, maksudnya di aplikasi yang ada di dalam handphone itu apakah sudah terlalu banyak aplikasi-aplikasi pinjol lainnya, mungkin aplikasi-aplikasi yang hampir sama dengan Akulaku tersebut. Misalkan kalau udah terlalu banyak, lebih baik dihapus dulu dan digunakan yang akan mau dipakai dulu. Benar-benar. Karena itu juga salah satu mungkin bisa dibilang apa ya,
otorisasi perangkat ya. Karena aplikasi pinjol pasti harus menggunakan izin perangkat. Jika perangkat lain juga misalkan dari aplikasi pinjol lainnya juga mengizinkan perangkat itu, maka sistem akan membacanya. Jadi bisa jadi double ya, intinya akan terbaca. Misalkan kalian memiliki aplikasi, bisa dibilang aplikasi pinjam online ya, seperti Kredit Pintar contoh aja. Kalian langsung daftar Aku Laku. Nah, Aku Laku ini pasti menggunakan izin perangkat akses handphone kalian kan. Nanti aplikasi Kredit Pintar itu akan kebaca juga oleh si aplikasi Aku Laku bahwa di handphone kalian itu ada aplikasi pinjam online. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, misalkan sudah bisa daftar, dalam arti kata sudah sampai ke tahap berikutnya yang harus diperhatikan, yaitu dari otoritas perangkat atau hubungkan otoritas akun sosial, media sosial. Misalkan akun Facebook harus dikonekkan, itu harus diperhatikan dari nama Facebook dan nama yang didaftarkan harus sama. Benar, dan juga di situ harus ada foto ya. Biasanya seperti itu, Aku Laku menyarankan seperti itu. Jika mau menghubungkan akun Facebook, di situ sudah ada nama yang sesuai dan juga foto kalian. Ya. Yang selanjutnya, ketika pengisian di pendaftaran, jangan lupa kontak darurat dicantumkan. Untuk yang belum menikah, bisa orang tua atau lebih baik orang tua dan saudara kandung. Ya, itu yang belum menikah ya, bisa dimasukkan kontak daruratnya nama orang tua dan juga saudara kandung, karena dua ya. Karena di hubungan kontak darurat itu, ketika sistem sudah membaca dari KTP, mungkin bisa lebih valid. Benar tuh. Itu salah satunya supaya data kalian valid ya. Yang jika yang sudah menikah gimana nih? Yang jika sudah menikah, lebih baik didata dilengkapi dengan Pasangan atau nanti ada langkah berikutnya tentang. Jika kalian sudah menikah, kalian masukkan kontak daruratnya itu pasangan kalian ya. Untuk yang sudah menikah, dan juga pastikan kakaknya itu kan biasanya kakak itu diupload kan. Mengupload kakak itu salah satu bisa dibilang apa ya, untuk mengisi data saja sih sebenarnya. Kalau untuk pendaftaran tidak ada ya, tidak. Tapi supaya lebih valid, jadi kalau sudah menikah kalian mengisi data kontak darurat itu dengan pasangan kalian. Yang selanjutnya ketika sudah sesuai semua, nah untuk selanjutnya untuk pengisian informasi pekerjaan itu bisa menyusul. Yang utamanya yang sebelumnya sudah diinfokan, yang sebelumnya sudah dibahas, ikutilah langkah-langkahnya itu sesuai dan sepalit mungkin. Jadi yang utamanya yang sebelumnya kita sudah bahas barusan adalah dari pemeriksaan SIM cardnya dulu, yang awal itu yang sudah kita bahas barusan. Ketika sudah valid mungkin ya tinggal menunggu estimasi aja. Kartu SIM harus sesuai nama dengan KTP. Nah, itu paling utama. Yang keduanya, perangkat handphonenya ya, itu pastikan tidak ada data aplikasi pinjol dulu untuk pendaftaran Aku Laku, karena itu akan berpengaruh juga untuk. Nah, itu adalah salah satu tips untuk daftar ya. Kemungkinan yang di ACC itu dari kartu SIM. Nah, di sini ada langkah yang keduanya, yaitu dari link ya. Link pengguna lama yang sudah memiliki limit cukup besar itu bisa kalian gunakan untuk alternatif supaya bisa di ACC. Nah, untuk link tersebut di antara kita akan berbagi link tersebut, mungkin nanti ditulis di deskripsi video ini gitu. Jadi teman-teman atau kawan-kawan bisa gunakan link itu untuk ketika mau mendaftar. Kemungkinan di situ untuk pendaftaran bisa lebih tinggi tingkat di ACC-nya karena di situ menggunakan link
dari pengguna yang sudah aktif, bahkan pengguna lama misalkan. Sini saya juga akan memberikan buktinya ya teman-teman. Di sini jika kalian menggunakan link itu kemungkinan di ACC cukup besar ya. Seperti di sini saya kelihatan nggak? Mungkin nanti saya akan taruh di layar ya. Di situ saya sudah berhasil mengajak sekitar 268 orang ya. Itu cukup efektif menggunakan link ini dan berhasil terhubung ya hampir semuanya. Kelihatan nggak kelihatan ya? Berarti nggak, kalau kelihatan nanti saya akan taruh ya di layar. Itu sudah hampir terhubung ya, terhubung semuanya dan bisa mendapatkan limit. Link ini berpengaruh juga ya, karena ibaratkan kita itu sebagai pengguna lama ya, utamanya saya dan teman saya sebagai pengguna lama yang sudah memiliki limit, merekomendasikan pengguna baru. Jadi ini seperti marketing juga sih, ibaratnya seperti itu. Seperti itu. Jadi pendaftaran tersebut kita ajukan atas rekomendasi dari pengguna yang aktif atau yang lama. Nah, itu adalah pembahasan cara daftar ya, supaya mempermudah dan juga memberikan kemungkinan kalian di ACC. Nah, mungkin yang selanjutnya di sini saya akan memberikan tips untuk pengguna baru, terutama yang baru mendapatkan limit dan baru di ACC ya teman-teman. Kadang banyak sekali pengguna baru di sini saat sudah mempunyai limit langsung mengambil KTA kilat dan di situ malah tidak bisa menggunakan cicilan. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah yang salah ya. Ya, di video sebelumnya juga, di video yang saya kemarin udah upload, saya sudah memberikan tipsnya dan itu termasuk bahasan yang barusan dibilang ya, kebanyakan kan seperti itu. Jadi untuk tipsnya, jika kalian sudah memiliki limit kredit nih untuk belanja, kalian gunakan langsung belanjanya cicilan dari yang terkecil dulu. Di sini ada pertanyaan ya ke saya yang masuk, katanya sudah bisa belanja tapi limit sudah punya 4 juta tapi dia langsung belikan barang dengan harga yang sama 4 juta. Itu salah dan tidak akan bisa ya otomatis. Jadi untuk supaya bisa cicilan, jadi kalian harus mulai belanja yang terkecil dulu ya, minimal di bawah 100.000. Itu untuk mengaktifkan cicilan kalian 100.000, lalu kalian bayar lunas. Kalian bisa ambil yang lebih tinggi lagi 200, 300, dan jika kalian sudah bisa ambil yang 1 juta, kalian ambil tenor yang paling rendah dulu. Benar kan ya? Iya. Ambil tenor yang paling rendah dulu, lalu kalian tunggu atau bayar cicilannya. Jangan sampai jatuh tempo, kalian bayar secara sesuai ya, rutin lah. Jangan sampai lewat jatuh tempo. Membaca riwayat belanja kalian. Jadi setelah kalian belanja selama cicilan 3 bulan itu, nanti kredit poinnya tiap bulan akan bertambah. Setelah kalian bisa mencicil barang dengan harga 1 juta dan tenor 3 bulan itu bisa lunas, nah di situ pasti kalian bisa belanja cicilan di atas 2 juta, 3 juta itu pasti sudah normal lah, intinya seperti itu. Untuk tips-tips selanjutnya atau untuk yang lebih jelasnya tentang kenaikan limit atau tips yang lainnya bisa juga ditonton langsung di channel Lucky SR ini. Banyak di situ bisa teman-teman tonton semua, bisa lihat dari cara untuk pendaftaran sampai menaikkan limit, bahkan cara-cara yang lainnya. Bahkan untuk pencairan sendiri juga bisa di Lucky SR ini. Benar. Ataupun di saya pun atau di channel saya pun nanti saya bisa bantu atau bisa tolong kalau bagi ada yang mau mencairkan limit. Namun di sini saya akan berbagi informasi nih. Jika kalian ingin mencairkan limit, kalian harus bisa cicilan dulu ya. Jadi untuk pengguna baru itu tidak akan bisa dicairkan limitnya. Jadi kalian harus bisa cicilan barang dulu, minimal harga di atas 500.000 lah, itu baru bisa dicairkan. Dan jangan dulu ambil KTA,
dan jangan cicil barang di luar Aku-Laku atau di marketplace lain seperti Shopee, Bukalapak. Itu jangan untuk pengguna baru khususnya, karena itu akan menyebabkan limit kalian tidak bisa dipakai. Bahkan saya juga limit yang sudah 10 juta dikarenakan belanja di Shopee ya berturut-turut 2 kali, itu limitnya malah berkurang menjadi 9 juta, hilang 1 juta rupiah. Nah itu entah kemana ya hilangnya, kurang mengerti juga. Itu dari sistem akan membaca aktivitas limit, aktivitas belanja. Nah, Makanya, itu benar. makanya kalau misalkan punya limit, dalam arti kata kita penggunaannya nggak sesuai, mungkin ada kredit poin yang dikurangi, bahkan limit yang akan dikurangi. Benar. Yang harusnya ya ini ya, yang seharusnya gunakan limit itu sebenarnya di Aku-Laku saja sih. Jangan sampai di marketplace lain. Intinya seperti itu saja ya, benar. Jadi di sini kawan-kawan bisa mendapatkan info-info seputar bagaimana cara mendapatkan pulsa gratis atau bagaimana bermain game mendapatkan hadiah. Dana gratis, GoPay gratis. Kunjungi aja channel Hendra Rahman. Oke, nanti akan taruh di layar di sini ya. Itu saja sih informasi yang bisa kita berikan dari cara pendaftaran. Itu ada 2 tips ya, yang tadi dari kartu SIM itu harus valid sesuai dengan KTP, dan juga dari link itu dari rekomendasi pengguna lama ya. Itu 2 tips untuk cara mendaftar. Dan yang selanjutnya itu cara supaya bisa cicilan. Jadi sebenarnya ini bukan cara ya untuk menghindari tidak bisa cicilan, karena awalnya harus dihindari ya. Jadi kalau sudah mendapatkan limit, kalian jangan gunakan KTA dulu, jangan langsung belanja yang besar, jangan belanja di luar Aku-Laku. Kalian harus belanja di Aku-Laku dengan minimal belanja di bawah 100.000 dulu, dan nanti tingkatkan ke harga yang lebih mahal lagi. Nah, Oke teman-teman, sekian informasi dari saya dan juga informasi dari kawan saya semua. Teman, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan komen, dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan seputar video aplikasi penghasil pulsa gratis, GoPay gratis, Dana gratis. Dan jangan lupa juga subscribe, like dan komen, share untuk khusus channel ini, agar teman-teman terus dapat mendapatkan info-info seputar aplikasi. dan juga untuk info Aku-Laku, silahkan kalian tinggal kunjungi saja channel saya, channel KSR, pasti udah banyak yang tahu juga. Di situ saya membahas mengenai aplikasi Aku-Laku, pinjam online, fintech, dan juga kredit online lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.